Ketika sedang terjadi perkelahian antara Gatot-Kaca dengan Antareja dengan jarak dekat seperti bergulat gitu, tiba-tiba Batara Narada turun dari kayangan. Perkenyong, 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 warudoyong, pinggir rembong. Siapa ini yang sedang berkelahi? Dua anak muda, hai Gatot-Kaca dan Antareja, berhenti, jangan berkelahi. Kalian adalah bersaudara. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan kali ini saya akan bercerita tentang eh, penggunaan atau kegunaan air tirta amerta atau salah satu cerita dalam dunia pewayangan digunakannya air kehidupan atau tirta amerta ini oleh Antareja pada bibinya Subadra yang sedang meninggal dunia karena ulah Burisrawa. Jadi begini, semua cerita ini masih berawal dari pos 1 pendakian Gunung Arjuna, yaitu di pos 1 Gua Antabogo. Antabogo ini adalah dewa penjaga bawah bumi ya. Jadi Antabogo ini penjaga dewa yang ada di bawah bumi. Jadi kayangan itu ada dua, kayangan Suralaya di atas langit, kemudian kayangan bawah tanah, Sabto Pratolo, yaitu tempat berkediamannya dewa atau Batara Antaboga. Nah, Batara Antaboga ini punya air tirta amerta atau air kehidupan yang ceritanya bagaimana dapatnya itu ada di video saya yang sebelumnya, yaitu air tirta amerta. Nah, punya air tirta amerta. Batara Antaboga juga punya dua anak, yaitu yang pertama Dewi Nagagini, kemudian yang kedua itu Nogotatmolo, adiknya yang muda. Nah, Dewi Nagagini ini berupa naga, tapi juga bisa berupa manusia. Namanya dewa kan, bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, menikah dengan Bima dari Pandawa, kemudian punya putra Antareja. Nah, Antareja inilah yang membawa air tirta amerta untuk Subadra. Jadi ceritanya pada waktu itu Antareja sudah menginjak usia SMA gitu ya, usia anak muda gitu, dan ingin mengabdikan diri ke kerajaan Indraprasta karena kan di sana berkumpulnya 5 Pandawa itu ya. Jadi ada Puntadewa, ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula Sadewa. Nah, Antareja ini ingin mengabdikan diri ke bapaknya yaitu Bima yang ada di Indraprasta. Maka kemudian Eyang Antaboga ini, Sang Hyang Antaboga ini memberikan perlengkapan, termasuk diantaranya ada dua perlengkapan utama yang diberikan pada cucunya itu Antareja. Yang pertama adalah Aji Kawastraman. Jadi Aji Kawastraman itu satu ilmu, dengan ilmu itu dia bisa malih rupa atau bisa berwujud siapa saja gitu ya. Itu namanya ilmu Kawastraman. Di dalam dunia pewayangan ada beberapa yang punya ilmu Kawastraman itu. Jadi dia bisa berwujud seperti yang diinginkan. Enak kan? Pengen jadi dewa, bisa muncul jadi dewa. Pengen jadi ular, pengen jadi ikan, jadi ikan. Terserah, pokoknya bisa berwujud apa saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia dibekali air tirta amerta atau air pawitasari. Jadi air kehidupan itu. Nah, dibekalkan pada Antareja. Kemudian setelah dapat bekalnya itu diizinkan pergi. Nah, perginya ini lewat bawah tanah karena dia kan berada di kayangan Sabto Pratolo ya. Jadi ini cucunya dewa, Antareja. Jadi dia berjalan lewat bawah tanah. Nah, kemudian muncullah di tengah-tengah kan gitu ya. Kalau dia ingin muncul ke atas tanah, kemudian melihat kondisinya seperti apa. Muncul, turun lagi, jalan lagi. Ya kayak kapal selam atau kayak kereta api bawah tanahnya Korea Selatan gitu ya. Jadi dia stasiun muncul lagi. Nah, oke, itu dia berangkat ke Indraprasta. Kemudian ada satu peristiwa di mana di istananya Arjuna bahwa Subadra meninggal dunia karena ulah Burisrawa itu ya. Jadi nanti saya akan ceritakan tentang bagaimana ceritanya Subadra ini meninggal dunia karena kerisnya Burisrawa. Kemudian atas perintah Sri Krishna ini jenazahnya Subadra atau Sembodro, Woro Sembodro ini tidak dibakar seperti halnya para bangsawan Hindu ya. Jadi dia tidak dibakar tapi dilarung ke Sungai Siligonggo. Jadi ditempatkan di perahu kemudian dihanyutkan di sungai atau di Bengawan Siligonggo itu. Nah, tidak sampai di situ, Sri Krishna juga memerintahkan Gatot-Kaca, jadi keponakan Subadra, putranya Bima juga dari
istri Arimbi ya, dari kerajaan Pringgondani untuk mengawal jenazahnya Subadra yang meninggal dunia dilarung di sungai itu. Nah, dikawal gitu. Jadi jenazahnya Subadra mengikuti ini ya, mengikuti aliran sungai Bengawan Sili Gonggo itu ya. Dan Gatot-Kaca mengawalnya dari atas karena Gatot-Kaca ini kan bisa terbang. Jadi kalau diibaratkan sekarang ya Gatot-Kaca mengawal pakai heli MI gitu ya, yang dipakai Rusia itu. Mengawal dari atas. Nah, satu saat kemudian bertepatan dengan Antareja. Antareja ini naik ke atas bumi lewat sungai. Kebetulan pas di situ ada jenazahnya Subadra itu tadi. Nah, ketika jenazahnya Subadra ada di depannya dan dilihat, ya karena ini kan cucunya dewa gitu, cucunya Batara, cucunya Sang Hyang Antaboga. Dia mengetahui bahwa orang ini meninggal dunia sebelum waktunya gitu ya. Sehingga ketika dia muncul jenazahnya seperti ini ya. Nah, ketika dia muncul di depannya ini, kemudian Antareja ingin menolong jenazah Subadra ini supaya hidup lagi karena dia meninggal dunia sebelum waktunya. Jadi dari penglihatannya dia mengetahui orang ini meninggal dunia karena belum waktunya gitu ya. Sehingga dia mencoba memberikan air tirta amerta ke Subadra ini dengan memercikkan air tirta amerta ke badan Subadra ini. Tetapi pada waktu itu tiba-tiba ketika Antareja akan memercikkan air ini diserang oleh Gatot-Kaca dari atas. Kan gitu ya. Jadi terjadi pertempuran perkelahian yang sungguh hebat karena yang satu jago di atas udara, yang satunya jago di bawah tanah, sehingga serangan itu menggetarkan bumi karena yang dari atas menyerang kena bumi, ini turun ke bumi jadi tidak kena gitu ya. Nah, yang dari bawah ini kemudian menyerang dari bawah air dari Bengawan Sili Gangga itu kemudian ke atas ya meleset juga karena kan Gatot-Kaca ini ahli di udara gitu ya, dia ahli terbang. Jadi tidak pernah, saking hebohnya itu kemudian diputuskan oleh mereka berdua untuk bertarung jarak pendek gitu ya. Tadi kan jarak panjang, jauh gitu ya, jarak jauh. Kemudian sekarang jarak pendek, akhirnya seperti gulat gitu. Terjadi perkelahian yang hebat di situ sampai bumi bergoncang. Nah, ketika hebat-hebatnya terjadi perkelahian antara jalan Gatot-Kaca ini, kemudian turunlah Dewa Nara dari atas. Perkenyong warudoyong pinggir embong. Ada dua anak muda berkelahi, ya, berhenti Gatot-Kaca dan Antareja, berhenti dulu, jangan berkelahi, kalian adalah saudara. Nah, saat itulah kedua anak muda ini yang masih usia SMA ini berhenti berkelahi. Dinasihati oleh Batara Narada, kamu anak muda masih SMA, jangan berkelahi. Apa kamu meniru anak-anak muda SMA di kerajaan Wakanda yang berkelahi, SMP berkelahi, SMA tawuran? Ya, mereka kemudian meminta maaf kepada Batara Narada, ya dewa kan, sama-sama dewa. Minta maaf, kemudian oleh Batara Narada dijelaskan bahwa kalian berdua ini adalah saudara, jadi berhenti dulu berkelahi. Dan dijelaskan ke Gatot-Kaca bahwa maksudnya Antareja ini adalah menghidupkan kembali Woro Subadra ini atau Rara Subadra ini supaya hidup lagi karena Antareja membawa air tirta amerta itu. Nah, karena sudah clear, jadi mereka pun berpelukan karena mereka satu saudara. Jadi Antareja ini anaknya Bima dengan ibu Nagagini, putrinya ini Batara Antaboga. Sementara Gatot-Kaca ini juga anaknya Bima dari ibu Arimbi dari kerajaan Pringgondani. Jadi Gatot-Kaca ini adalah pangeran Pringgondani, sementara Antareja ini adalah pangeran dari Saptopratolo. Akhirnya mereka berpelukan dan ya sudah, akhirnya dihidupkan kembali Wara Subadra ini dengan air tirta amerta itu dan hidup gitu ya. Nah, hidup lagi karena air kehidupan atau Pawitasari itu. Nah, viral karena Wara Subadra yang meninggal dunia kena tusuk kerisnya Bodhisattva tiba-tiba hidup lagi dan viral gitu ya. Semuanya bikin status di medsos, ada yang mengatakan hebat, keajaiban terjadi, Bendoro Wara Subadra sudah hidup lagi gitu. Ada yang bicara lagi dulu sebetulnya tidak meninggal dunia tapi masih koma, kemudian dibawa ke UGD RA Basuni jadi hidup lagi. Macam-macam gitu ya. Viral. Nah, pulanglah kemudian Wara Subadra ini ke Madukoro gitu ya, ke tempatnya Arjuna itu. Sementara Gatot-Kaca dengan Antareja ini kemudian mencari Burisrawa yang jadi
titik permasalahan meninggalnya Warasubadra ini. Nah, ada cerita yang menarik tentang pencarian Gatot-Kaca dengan Antareja ini mencari Burisrawa, karena nanti akan bertemu dengan saudaranya lagi, yaitu Antasena. Jadi Bima itu punya 3 istri, punya 3 putra. Yang pertama itu Arimbi yang paling tua, istrinya Arimbi punya putra Gatot-Kaca ini yang disebut sebagai kesatria Pringgondani, yang badannya kebal terhadap senjata apapun, bisa terbang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Antasena. Antasena ini hasil dari pernikahan Bima dengan Nagagini, putrinya Begawan Onto Bugo gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari istri ketiga yaitu Antasena. Antasena ini yang paling muda. Jadi Antasena ini hasil pernikahan dari Bima dengan putrinya Batara Baruna atau Dewa Baruna, Dewa Lautan, yaitu Dewi Urangayu. Nah, muncul Antasena ini. Nah, mereka bertiga mencari Burisrawa. Kisahnya saya akan bikinkan video yang berikutnya.